5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan agenda belajar kita. Kali ini agenda belajar kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat menu bertingkat di Google Form. Ya, tujuan dan maksudnya seperti apa saya akan perlihatkan contoh yang menggunakan menu bertingkat dan yang tidak. Nah, untuk yang pertama yang tidak menggunakan menu bertingkat, ini contohnya misalkan di nama peserta, misalkan ini Google Form ini akan digunakan untuk ujian siswa kelas 9A sampai 9F. Nah, ketika ditanya nama peserta didik dan kita ingin anak memilih nama yang sudah tertera di sini, tujuannya tidak lain agar namanya itu sesuai dengan yang ada di database kita. Ketika nama peserta didiknya ini nanti bertipekan atau mengetik sendiri, ya, bertipkan teks pendek, maka kemungkinan untuk nama-namanya itu ada ketidaksesuaian antara nama yang diketik sama siswa dan nama yang ada di database kita. Dan ini akan berpengaruh terhadap nantinya untuk mengolah nilai, ya. Karena kita harus manual mengambil nilai-nilai yang ada di atau hasil pengolahan Google Form itu sendiri. Tetapi ketika namanya sama, ini kita akan mengambil nilainya secara otomatis berdasarkan nama. Walaupun urutannya mungkin hasilnya nanti berbeda. Tetapi ketika namanya sesuai, itu nilainya bisa dipanggil berdasarkan nama, ya. Seperti itu. Namun di sini ada kendalanya ketika didaftar dan ini Google Form-nya untuk 6 kelas, maka daftaran namanya ini akan sangat panjang sekali. Dan kemungkinan besar ini siswanya akan kesulitan mencari namanya. Nah, ini di sini sampai ada 189 contohnya yang Google Form yang saya buat, ya. Nah, seperti ini permasalahannya. Nah, apalagi siswa mengerjakannya di HP. Ketika di HP ini akan ada keterbatasan sekali mencari nama dia. Nah, ini ketika kita kirimkan yang terlihat oleh siswanya seperti ini. Nah, ini ditanya nama peserta didik. Nah, ini saya menggunakan namanya menggunakan drop down, artinya ketika kita pilih baru pilihannya muncul. Nah, ini namanya drop down, ya. Nah, ini hampir sama dengan pilihan ganda. Hanya bedanya kalau pilihan ganda itu si pilihannya langsung tertera. Kalau ini di sini tidak, ya. Kalau drop down itu tidak ada pilihannya. Nah, muncul pilihannya itu ketika dipilih. Nah, itu bedanya. Kalau fungsinya itu sama, memilih hanya satu di daftaran. Nah, ini ketika diklik pilihannya, nah, ini akan panjang sekali seperti ini, ya. Nah, supaya lebih pendek seperti apa? Nah, itu saya buat menu bertingkat. Dan di sini pertama kali ditanya nama peserta, kemudian selanjutnya kelas. Nah, supaya pendek, ini dibalik. Nah, contohnya lebih jelas saya perlihatkan yang sudah saya buat dengan bertingkat. Nah, ini yang sudah bertingkat. Nah, jadi yang pertama kali ditanyakan adalah kelas, ya. Nah, ini ketika kita pilih kelas 9A, maka nantinya ketika ditanya nama yang muncul adalah nama-nama kelas 9A.
ketika yang dipilih 9B, maka nantinya ketika ditanya nama yang muncul itu adalah nama-nama 9B. Nah, saya contohkan ya. 9A. Kita klik berikutnya. Nah, ketika ditanya nama peserta, maka yang ada di daftaran ini hanya nama 9A. Kalau jumlahnya 32 ya 32. Jadi, nah ini relatif memilihnya mudah, gitu ya, nggak terlalu panjang. Nah, kita back untuk kelas yang lain. Misalkan kita pilih sekarang yang 9B-nya. Nah, ketika kita next, maka yang muncul adalah nama-nama 9B. Nah, ini nama-nama 9B. Nah, ini. Tadi yang pertama kali muncul ini namanya Ade ya. Kalau di 9B ini Aldi. Ya, ini 9B. Nah, itu. Kita coba yang 9C. Nah, kita pilih misalkan sekarang yang 9C. Nah, yang muncul nanti siswa-siswa 9C untuk namanya. Nah, ini. Nah, ini tadi yang pertamanya Ali, sekarang Adrian ya. Nah, ini namanya tergantung kelas yang kita pilih sebelumnya. Itu saya namakan menu bertingkat ya. Jadi ketika kita milih menu yang pertama, ini menu yang keduanya itu ya tergantung pilihan yang pertamanya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara membuat yang menu seperti ini, bertingkat seperti ini? Kita akan praktekkan. Untuk lebih jelasnya, saya tutup dulu supaya tidak terlalu banyak halaman yang dibuka. Nah, kita akan membuat folder dulu supaya lebih rapih ya. Biasakan supaya file-file yang kita buka tidak tercecer. Nah, kita rapihkan dengan cara membuat folder ya. Nah, misalkan saya akan buatkan di sini latihan Google Form. Nah, ini sudah ada foldernya. Kita buka dan kita akan membuat Google Form-nya di folder ini. Nah, kita klik tanda baru atau new. Kemudian kita pilih Google Formulir. Kita tunggu. Nah, di sini silakan isi judulnya. Misalkan latihan misalkan 1.1 ya. Ini terserah ya judulnya, silakan yang Ibu Bapak buat. Kemudian deskripsinya pun silakan buat sedemikian rupa sehingga peserta didik lebih jelas formulir ini tujuannya seperti apa. Misalkan ini latihan untuk pertemuan ke-1 bab misalkan bilangan bulat ya. Nah, ini terserah Bapak Ibu. Kemudian untuk memberikan nama formulir ini ya klik di sini, nanti secara otomatis akan sama dengan judul yang di sini. Tetapi ketika kita ingin merubahnya, ini boleh-boleh saja, ini tinggal diganti saja ya yang ininya. Misalkan pertemuan pertama. Ketika tidak mau diganti pun ini ingin sama dengan judul Google Form-nya, itu boleh-boleh saja ya. Nah, kita akan lanjut. Untuk pertanyaan pertama, kita akan menanyakan, maaf itu tadi pertanyaannya sudah ada, kita hapus satu ya. Nah, ini kita hapus. Pertanyaannya kita kelas. Nah, ini kelas. Kemudian metodenya terserah Bapak Ibu. Di sini boleh pilihan ganda, boleh drop down. Tadi
Kalau pilihan ganda ini nanti pilihannya akan muncul, ya, akan muncul. Kalau drop down itu pilihannya akan tersembunyi terlebih dahulu sebelum dipilih. Itu bedanya. Kalau fungsinya sama-sama saja, ini hanya untuk memilih satu dari daftaran yang ada. Nah, bolehlah kita untuk yang pertama, untuk kelas, saya akan pilih pilihan ganda. Misalkan di sini untuk kelas 7A, 7B, 7C, 7D. Nah, kita contohkan 4 kelas saja ya, karena ini hanya kelas. Nah, selanjutnya untuk memberikan daftaran nama untuk 7A, 7B, 7C, 7D. Nah, kita bedakan sesinya atau bagiannya. Maka kita tambahkan untuk bagian ya. Nah, bagian ini muncul ya. Ini ada judulnya juga. Nah, ini sesi atau bagian. Nah, untuk bagian pertama saya peruntukkan untuk nama-nama siswa 7A. Artinya ini ketika dipilih 7A ini akan muncul atau akan pergi ke bagian yang kedua ini ya. Nah, kemudian pertanyaannya di sini nama peserta didik. Nah, ini tambah, nanti akan muncul pertanyaan ya. Tambah, kemudian kita tanyakan nama peserta didik. Nah, di sini untuk jawabannya, kalau jawaban singkat tadi boleh-boleh saja sebenarnya jawaban singkat, tetapi kita akan ke depannya untuk pengambilan nilainya ini secara otomatis, jadi tidak manual. Jadi kita akan menanyakan nama peserta didiknya, akan daftar supaya mau tidak mau nanti yang dimasukkan oleh siswa itu sama dengan data yang ada di database kita. Nah, makanya kita akan tinggal memilih saja untuk jawaban siswanya. Nah, ini saya lebih senang drop down ya, agar lebih simpel terlihatnya. Nah, ini pilihannya. Nah, untuk nama-namanya, Ibu Bapak jangan terlalu pusing mengetik satu persatu. Ini tinggal copy paste saja dari database yang sudah kita punya. Nah, saya akan ngambil di data yang sudah ada. Nah, ini daftaran namanya untuk 7A. Kita tinggal blok saja 7A. Nah, ini dari atas. 7A. Nah, sampai sini 7A. Nah, kita copy, Ctrl C. Nah, baru kita pergi kembali ke Google Form. Nah, kita simpan kursornya di sini, tinggal paste, Ctrl P. Nah, ini muncul, sudah beres ya. Seperti ini. Nah, kemudian settingannya ini kita setting saja wajib diisi ya. Dan yang atas pun ini untuk kelas silahkan harus diisi wajib ya. Artinya siswa nanti ketika belum memilih kelas ini tidak bisa masuk ke sesi selanjutnya, bagian selanjutnya. Maka ini wajib diisi. Kemudian kita tambah bagian. Setelah ini untuk 7A, kita tambah bagian lagi untuk 7B. Nah, ini kita namakan saja 7B, kemudian pertanyaannya nama peserta didik ya. Sama ini nama peserta didik. Kemudian ini kita ke drop down dan kita pilih siswanya ya, siswa untuk 7B. Nah, ini sampai 7B kita kopikan, kita pastekan Ctrl V di sini. Nah, ini sudah beres dan ini kita setting untuk wajib diisi. Kemudian kita tambah lagi untuk kelas 7C. Nah, ini dengan cara yang sama kita tambah pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu nama peserta didik. Nama peserta didik. Kemudian jawabannya kita pilih untuk drop down.
Kemudian siswa-siswanya kita kopikan dari database yang kita punya untuk 7C, Ctrl C, kemudian kita pastekan di sini. Sudah beres, setting untuk wajib diisi, dan terakhir untuk 7D kita tambah bagian lagi, kita namakan 7D, kemudian pertanyaannya kita tambahkan yaitu nama peserta didik, nama peserta didik, kemudian kita pilih untuk jawabannya drop down, dan kita kopikan nama-nama peserta dari kelas 7D. Oke, Ctrl C, pastikan di sini, Ctrl V. Ya, sudah beres, kita setting wajib diisi. Oke. Nah, untuk selanjutnya yang ini mungkin di sini kita tambah bagian lagi ya untuk soal ya. Nah, saya akan tambahkan misalkan ini bagian untuk soal ya. Soal pun tergantung ibu bapak. Kalau ibu bapak misalkan di Google Form ini ada 2 jenis soal, boleh dibedakan bagiannya. Misalkan untuk bagian yang soal pertama itu soal pilihan ganda, untuk yang kedua esai boleh-boleh saja, atau isian singkat boleh-boleh saja ya. Nah, misalkan di sini saya buat hanya satu tipe soal saja, yaitu pilihan ganda ya, pilihan ganda. Nah, ini sudah beres, nanti pertanyaannya ya tinggal diisi saja ya. Nah, ini soal nomor 1 dan selanjutnya terserah. Nah, ini tidak akan saya isi, silahkan diisi oleh Bapak Ibu sesuai dengan maksud tujuan dari Google Form masing-masing. Nah, setelah dibuat menu bertingkat seperti ini, kita setting terlebih dahulu untuk pertanyaan kelas di sini ya, di bagian pertama ini. Ini bagian 1 dari 6 ya. Nah, ini bagian satunya kita setting dulu ya. Nah, di sini ada aturan penyetingan ya. Nah, ini ada titik 3, kita klik saja. Nah, di sini ini ada settingan untuk buka bagian berdasarkan jawaban. Nah, ini ya. Kita settingannya kita aktifkan yang ini, buka bagian berdasarkan jawaban. Kita klik, maka nanti di sini di jawaban-jawaban ini akan muncul seperti ini. Nah, ini artinya kalau 7A dipilih, ini lanjutkan kemana? Nah, kita tinggal setting saja di sini ya. Ketika pilihan 7A, kita setting untuk melanjutkan ke bagian 7A. Nah, yang ini kita klik. Nah, jadi sudah disetting nih 7A, nanti akan pergi ke 7A, ke bagian 7A. Nah, untuk 7B sama. Nah, untuk 7B berarti pergi ke bagian 7B. Nah, selanjutnya juga 7C pergi ke 7C, dan 7D ya pergi ke bagian 7D. Nah, ini sudah disetting. Nah, kemudian kita setting per bagian. Nah, untuk 7A, nanti ketika sudah dipilih 7A, kalau dibiarkan seperti ini, nanti ketika anak menekan lanjutkan, ini ke 7B. Ya. Nah, maka dari itu, ini kita setting. Setelah bagian 2 ini dipilih, nah ini kita langsung ke soal. Ya. Nah, kalau tidak disetting seperti ini, nanti anak setelah memilih nama dari 7A ini lanjut ke nama 7B. Nah, itu salah ya. Nah, maka kita harus setting juga 7B juga sama. Jangan sampai ini ke bagian berikutnya. Kalau ke bagian berikutnya ya 7C. Nah, maka kita lanjutkan ketika sudah milih nama 7B, ya tetap langsung ke soal ya. Nah, ini untuk 7C pun sama ya. Kita lanjut ke soal pilihan ganda. Nah, untuk yang terakhir ini sebenarnya boleh-boleh saja melanjutkan ke
soal berikutnya. Kenapa? Karena bagian berikutnya ya soal sesuai ya. Nah, tetapi untuk lebih amannya ketika nanti mau ditambah kelasnya, kita setting aja ini. Buka ke bagian 6 soal pilihan ganda. Ini. Ketika nanti dari sini ditambah bagian pun, ini tidak akan berpengaruh karena ini sudah pilihannya untuk ke bagian ini ya. Nah, ini sudah selesai. Bisa kita coba ya. Ini kita coba. Nah, ini yang muncul seperti ini. Nah, kita pilih 7A. Untuk berikutnya, maka akan muncul ini nama-nama dari 7A. Ya. Aditya. Nah, ini. Kita coba kembali sekarang ke 7B. Oke. Nah, ini nama-namanya kita lihat. Nah, ini adalah nama-nama 7B. Kalau tadi Aditya, sekarang Ahmad Raihan. Kita coba untuk 7C. Nah, ini nama-namanya 7C. Ini Adam. Kemudian kita coba untuk 7D. Berikutnya, nah ini namanya 7D. Nah, ini Agil. Nah, ketika kita pilih namanya, untuk selanjutnya nanti ini akan pergi ke soal seperti ini ya. Itu saja untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.